Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang ketiga atau yang ada di bab 3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi yang umum atau materi yang inti, Ibu akan menyampaikan dulu apa itu artinya hukum. Nah, bagaimana semuanya? Sudah belajar ya waktu kelas 7 mengenai norma, lalu ada juga norma itu bersangkutan atau berkaitan dengan yang namanya hukum ya. Nah, sekarang kita belajarnya itu tentang hukum. Jadi, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari rakyat yang paling kecil sampai rakyat yang dalam lingkungan yang luas, itu tidak terlepas dari yang namanya hukum. Kenapa seperti itu? Karena ada satu atau lebih manusia itu bisa dikatakan akan ada yang namanya aturan. Jadi manusia di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak akan terlepas dari yang namanya aturan atau hukum. Nah, kalau misalkan di dalam suatu lingkungan yang kecil atau misalkan dalam circle yang kecil, itu tidak mungkin tidak ada hukum. Aturan itu pasti ada ya, dan aturan itu harus ditaati dan dipatuhi bersama agar bisa terwujudnya ketentraman dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah di negara Indonesia ada hukum yang berlaku? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas materi mengenai hukum di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya, jadi di dalam negara ini kita itu terikat oleh yang namanya hukum. Artinya ada peraturan-peraturan yang harus atau yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, di negara Indonesia ini berarti ada aturan dan ada hukum. Jika masyarakat atau seluruh masyarakatnya itu melanggar, maka nanti akan ada hukuman. Seperti itu ya. Hukum di negara Indonesia mencakup berbagai aspek. Semua aspek kehidupan di dalam negara Indonesia diatur oleh hukum. Nah, jadi ini kalau misalkan hukum itu tidak hanya di dalam satu bidang saja, tetapi hukum itu ada di dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya, di dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan semuanya. Seluruh cakupan yang ada di dalam negara, berkehidupan di dalam negara ini, ada hukum yang mengaturnya. Jadi tidak boleh semena-mena. Seperti itu, paham ya? Lalu ada sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia dengan semua elemen yang saling menunjang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi semua elemen ini menunjang. Jadi sistem hukum nasional itu artinya ada sistematisnya, ada tata dan urutannya. Nah, satu sama lain, urutan-urutan peraturan perundang-undangan tersebut saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain, tidak terpisahkan, ya seperti itu. Gunanya untuk apa? Nah, jadi sistem hukum nasional ini berguna untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang nantinya akan timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk mewujudkan sistem hukum nasional ada tercantum di dalam pasal 22A di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Artinya, mengenai sistem hukum nasional itu ada peraturan perundang-undangannya sendiri. Nah, peraturan perundang-undangannya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini di dalam pasal 7 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada urutan-urutannya.
dari hierarki atau urutan, itu hierarki ya artinya, dari urutan yang paling ada di dasar sampai ada yang di atas ya. Nah, tata urutannya seperti ini ya. Oke, itu dia ya. Jadi ada 7 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di dalam negara Indonesia. Nah, dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ disebutkan mengenai hierarki atau tata urutan ya, dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan daerah, kabupaten atau kota. Makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Nah, jadi ada tingkatannya dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya, seperti itu. Untuk membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan yang hierarki atau yang berurutan ya, ada tingkatan-tingkatannya, itu tidak terlepas dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk membentuk aturan perundang-undangan yang tersusun rapi, yang tingkatannya itu sistematis dari yang paling atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu tidak boleh bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi asas-asas ini diperhatikan sebelum hierarki itu dibuat, sebelum menyusun hierarki ya. Nah, jadi asasnya itu ada 7. Yang pertama itu harus dilihat dulu dari tujuannya, lalu lembaga yang membentuknya, lalu hierarki dilihat dari muatannya seperti apa, terus dapat dilaksanakannya itu bagaimana, lalu daya guna atau kegunaannya seperti apa, kejelasan dari rumusan sistem sistem dari sistematikanya, lalu juga ada keterbukaan. Nah, asas pembentukan itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, untuk membentuk peraturan perundang-undangan, materi muatannya juga harus dilihat. Nah, jadi materi muatan itu adalah isi yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, materi muatannya itu terdiri dari 10 ya. Nah, yang pertama itu harus ada pengayoman, lalu kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir keseimbangan, kesetaraan, dan keselarasan. Seperti itu.